Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyan ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat maghrib Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah atas segala karunia-Nya. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, terlebih kehidupan dengan nikmat iman dan Islam, sehingga kita semuanya bisa beraktivitas hingga detik ini. Mudah-mudahan segala anugerah nikmat yang Allah limpahkan pada kita ini senantiasa kita gunakan untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan untuk istiqomah meniti jalan ketaatan tersebut. Salat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah bagi kita semuanya. Jamaah Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk di Muharram 1448 Hijriah ya. Yang seringkali tahun baru Hijriah ini tidak seperti tahun baru Masehi. Bisa-bisa ada orang Muslim nggak ngerti sekarang tahun 1448 karena adem ayam. Ada yang menarik sebetulnya. Allah mengakhiri bulan Dzulhijjah itu dengan beragam kemuliaan juga ya. Ada ibadah kurban, ibadah haji. Di awal bulan Muharram juga ada kemuliaan. Baik Dzulhijjah dan juga Muharram ini kan bagian dari Ashhurul Hurum ya. Bulan yang mulia. Bahkan Muharram itu diidhofahkan dengan kalimat Allah. Di Syahrullah. Bulannya Allah, Syahrullahil Muharram. Maka mudah-mudahan kita tidak lupa tanggal 10 Muharram atau hari Asyura itu ada puasa sunnah, yaitu puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Fadilahnya yukaffiru sanatal madiyah, ya, menghapus dosa yang lalu, setahun yang lalu. Agar kita menyelisihi dengan ahlul kitab, ya kita diupayakan juga puasa di tanggal 9. Pertepatan tanggal berapa pada jemaah sekalian? Insya Allah kalau nggak salah 24-25 ya. 25 itu tanggal 10-nya, 24 tanggal 9-nya. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk bisa berpuasa di hari tersebut. Baik, Bapak Ibu jamaah, 24, 25 di KHGT-nya, saya ngelihatnya di KHGT. KHGT-nya itu 9-10 itu 24, 25 insya Allah. Nanti dicek lagi ya. Karena kemarin yang tahun baru ada 2. Kalau kita kan acaranya KHGT, dilihat KHGT-nya. Baik Bapak Ibu jamaah insya Allah dirahmati Allah. Insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita di surat Al-An'am. Alhamdulillah kita sudah membahas ya beberapa ayat
Yang tema besarnya tidak lain adalah sebab keingkaran kaum musyrik. Ya, ya karena keingkaran pasti ada ancaman. Ya. Nah, nanti seperti apa? Kemudian Allah menggambarkan betapa ingkarnya mereka. Sebelum kita lanjut, nanti kita review dulu ya. Di ayat 8 terakhir kemarin kita sudah mempelajari ya, ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu laula unzila 'alaihil malak. Mereka itu berkata, mengapa tidak diturunkan malaikat ya kepadanya pada Nabi Muhammad SAW. Walau anzalna malakal laqudiyal amru summa la yunzurun. Ya. Andaikan kami turunkan malaikat, niscaya selesai urusan. Kemudian mereka tidak lagi ditangguhkan ya. Jadi mereka akan binasa sebab keingkaran itu dan tidak ada kesempatan untuk tobat kalau memang benar kemudian mereka itu dikabulkan keinginannya. Ayat ini menjelaskan tentang anggapan orang kafir ya terkait dengan nubuah Rasul. Jadi Rasul itu hendaknya mendapatkan pendampingan dari malaikat nih untuk membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu benar-benar Rasul. Jadi tanpa mereka minta sebetulnya Nabi ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga kemudian menjadi sebab mereka ragu ya terhadap nubuah Nabi. Nah, kadang-kala memang malaikat itu bisa hadir dalam wujud manusia pada zaman sekarang. Yang kemudian Allah memberikan pelajaran. Banyak kisah Nabi itu juga diajarkan melalui hadirnya malaikat yang menyerupai manusia. Ada banyak hal. Contoh ya, kalau di Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad pernah berkumpul dengan sahabatnya, tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal, dia lusuh, kelihatannya habis melakukan safar, perjalanan yang jauh. Tiba-tiba mendekat Nabi, terus kemudian dia tanya beberapa hal, ya. Di antaranya mahwal Islam, mahwal iman, mahwal Isa. Lelaki ini nanya kepada Nabi, terus Nabi jawab dan membenarkan. Contoh, saat dia tanya mahwal isan, kata Nabi, al isan anta butullaha ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarah. Apa itu isan? Isan itu kamu beribadah kepada Allah, seolah-olah bisa melihat Allah. Jika tidak bisa, ya yakini kamu dilihat Allah. Sodakta, ya engkau benar. Beberapa sahabat ini heran. Oh dia nanya, dijawab Nabi kok dibenarkan beberapa kali pertanyaan. Sampai menanyakan tentang hari kiamat. Mata sa'ah, ya, kapan terjadinya hari kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Orang itu kemudian pergi, kemudian Rasulullah menyampaikan, siapa gerangan tersebut? Tanya pada sahabatnya. Wallahu wa rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Ternyata malaikat Jibril. Malaikat yang atakum liyu'allimakum dinakum. Datang kepada kalian untuk mengajarkan agama bagi kalian. Ini contoh. Ya. Ada di kisah Maryam juga begitu. Maryam dihampiri seseorang memberikan kabar bahwasanya dia mengandung. Ada malaikat yang kemudian hadir kepada Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan kabar bahwasanya istrinya mengandung. Ya. Itu memang sudah kuasanya Allah. Ya. Jadi Nabi itu diberikan nubuah bahwasanya ia adalah bagian dari utusan Allah.
Nah, terhadap nubuah Nabi ini pada zaman sekarang mereka itu mengingkari. Andaikan kemudian Allah turunkan langsung, sudah habis mereka binasa ya karena keingkarannya. Dan inilah yang kemudian Allah menunjukkan ya betapa ingkarnya mereka. Nanti kita lanjut monggo di ayat ke-9. Ini masih berkaitan dengan malaikat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو جعلنا ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون. Dan sekiranya Rasul itu kami jadikan yaitu dari malaikat, pastilah kami jadikan dia yaitu berwujud laki-laki. Dan yaitu dengan demikian pasti kami akan menjadikan mereka tetap ragu sebagaimana kini mereka ragu. Jadi meskipun kasarannya itu permintaan mereka itu dituruti ya, ujungnya sama, mereka tidak akan mengimani. Walau ja'alnahu malakal la ja'alnahu rajulan. Ya. Sekiranya kami jadikan dia Rasul itu dari malaikat, tentulah kami jadikan berwujud laki-laki. Ya, walabasna alaihim ma yalbisun, dan pasti kami buat mereka tetap ragu dan kemudian ia menjadi orang-orang yang ragu. Jadi meskipun mereka itu meminta keinginan mereka itu kemudian dikabulkan karena mereka tidak meyakini nubuah kenabian dari yang diutus oleh Allah itu, maka sama saja sebetulnya. Kalau Allah kemudian mengutus malaikat itu sebagai rasul, ya, tentu dia mengutusnya dalam wujud manusia. Kenapa? Ini karena nikmat bagi kita. Makanya nanti ada ayat, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulah. Kenapa rasul itu diutus dari jenis kita? Ya kan supaya kita bisa ngobrol. Ya kalau malah kita ngobrol sama-sama nggak kelihatan. Ya kan? Iya. Nah, terus kemudian diajarkan para utusan itu berbicara sesuai dengan bahasa, kadar bahasa. Makanya ada sebuah makalah takalan biqadri ukulihim. Bicara sesuai dengan kapasitas orang yang kamu ajak bicara. Nah, demikian para rasul pun diciptakan dari manusia itu ya supaya umat manusia itu berbincang mendapatkan petunjuk dari rasul itu. Nah, secara bahasa itu kan rasul utusan. Kenapa? Kalau malaikat kan tidak bisa melihat. Ya. Manusia tidak dapat melihat malaikat. Dan tentu mereka akan juga berkata, ini bukanlah malaikat, ya, tetapi hanya manusia sebagaimana kami juga. Jadi ya ragu-ragu, apa yang membedakan saya dengan dia sama-sama manusia. Maka kan ada ayat ya kan, Rasul itu ya manusia, tapi pembedanya adalah diberikan wahyu, mendapatkan nubuah. Ya mereka yang makan, berjalan di pasar, ya kan? Ya ini karunia Allah menghadirkan Rasul dari utusan dari jenis manusia. Ya sama kita. Kita ini pasangan kita kan dari jenis kita kan, ya kan? Dijadikan kamu berpasang-pasang dari jenismu sendiri. Lah kalau kita pasangan sama jin, nah, kok nggak ada gitu, ada di cerita barat itu ada manusia menikah dengan jembatan, manusia menikah dengan anjingnya, bapak ibu ya kucing, ya kan? Banyak kan di Allah menginformasikan itu. Karunia Allah, Allah menciptakan kita pasangan dari jenis kita. Pun demikian Allah mengutus utusan, Rasul.
ya juga dari manusia. Ya. Nah, kalau malaikat terus bicaranya gimana? Malaikat itu gaib ya, ya. Nggak terlihat ya. Nah, ikan pun misalkan Allah kabulkan bentuk manusia laki-laki, kok mereka itu nggak akan percaya. Ya, dia ini keingkarannya dari ragam keingkaran yang sudah kita bahas ya. Nah, jadi mereka itu apa ya membatu gitu ya. Jadi kalau Allah kemudian menjadikan rasul-rasul itu dari golongan malaikat ya, seperti keinginan orang-orang musyrik atau pendapat orang-orang musyrik Mekah, tentulah Allah akan menjadikan malaikat itu seperti manusia laki-laki ya. Ya, maksudnya berjenis laki-laki. Tetapi bila malaikat yang menjadi rasul itu menyamar dalam bentuk manusia, maka tentulah mereka akan mengatakan dia manusia. Ya sama saja, jadi nggak ngerti manusia itu manusia malaikat ya atau manusia biasa gitu. Padahal itu malaikat misalkan menyamar jadi mereka juga akan menyangka "Oh, itu manusia gitu. Bulat aja. Nah, jadi nggak akan kemudian mereka berubah. Oh ini utusan Allah ini. Ya gimana membedakan juga? Kalau kemudian Allah mengutus malaikat laki-laki, terus mereka tetap beranggapan manusia kok. Terus apa yang menjadi pembeda kan? Padahal Allah berkehendak untuk itu. Sebagaimana yang saya ceritakan tadi, yang pernah terjadi pada Nabi Muhammad, Maryam, Nabi Ibrahim, ya ada yang kemudian malaikat itu menyerupai wujud lain. Karena mereka tidak akan melihat malaikat kecuali bentuk rupa dengan sifat-sifat kemanusiaan. Nah, saat itu kemudian muncul syak, apa itu? Keraguan, ya, kesangsian dalam diri mereka. Dan kemudian akan mendustakan juga malaikat yang menyamar jadi manusia. Karena malaikat sudah nyamar jadi manusia, mereka ngelihatnya manusia itu. Terus kemudian kamu sama saya itu apa bedanya? Enggak ada. Padahal itu malaikat misalkan begitu. Ya sama saja ya. Jadi mereka mendustakan Nabi, nubuah Nabi itu diingkari ya. Padahal Nabi juga menjelaskan dia adalah utusan. Banyak kok beberapa rasul yang juga disangsikan, baik Nabi Musa, Nabi Isa ya. Lima tu'udunani ya. Kenapa kau menyakiti aku gitu. Beberapa rasul sebelum Nabi juga sama. Ya, apa yang dihadapi Nabi Muhammad itu sebetulnya juga dihadapi oleh utusan-utusan sebelum Nabi Muhammad. Makanya kadang ada ayat-ayat yang menguatkan Nabi. Apa yang dijalani Nabi, dirasakan Nabi itu pernah terjadi pada Rasul-Rasul yang lain. Dan itu Allah ceritakan. Ya. Padahal seperti apa bentuk asli malaikat, ya mereka nggak akan pernah tahu karena memang malaikat tidak bisa dilihat. Ya. Dan kita sebagai orang yang beriman meyakini adanya malaikat kan bagian dari keimanan, ya kan? Nah, di dalam beberapa ayat ada beberapa nama yang terkait dengan malaikat ya. Zabaniyah itu di apa di surat apa itu surat Al-A'la apa itu? Ya. Demikian juga lingkaran keraguan itu ya. Jadi tidak ada ujungnya. Mau dikasih apa saja, keinginan mereka dikabulkan bulat, bulat, bulat mereka akan percaya. Intinya begitu ya. Jadi kaum musyrik Mekah itu bagian dari apa? Contoh yang mana mereka terjerumus dalam kesulitan karena diri mereka sendiri gitu ya. Mereka itu diberikan rasul, utusan untuk memberikan petunjuk, tapi dia tidak menerima kehadiran rasul. Apakah berhenti di situ? Tentu tidak. Yang dibawanya tambah nggak dipercayai. Apa yang kemarin kita bahas? Al-Haq ya. Mereka mendustakan Al-Haq. Ya. Al-Haq di situ kan konteksnya Al-Quran, ya. Wahyu Allah. Maka mereka sama saja. Ya. Jadi hadirnya Nabi saja itu ditolak, apalagi yang dibawanya kan gitu.
Sederhananya begini pada zaman. Misalkan ya, ada seorang siswa sama gurunya itu gelem, kira-kira sama pelajarannya itu gelem apa enggak? Kira-kira. Nggak mau, maksudnya gurunya aja nggak mau, apalagi ngikuti pelajarannya. Oh, gurunya saja loh, wis males. Ya, males ketemu guru ibaratnya. Apalagi sama pelajarannya. Biasanya ngapain? Tawaf. Tawaf. Tawafnya itu bolos keliling keliling sekolah. Ya sederhananya begitu ya. Pun sama Nabi Allah berikan petunjuk Rasul utusan untuk membimbing, memberikan petunjuk keselamatan. Lu nggak mau. Lu apalagi terhadap apa yang dibawa Nabi berupa Al-Quran itu. Ini kan pelajaran sebelumnya mereka. Akhirnya mereka susah itu ya karena ulahnya sebetulnya. Dikasih karunia Allah seorang Rasul utusan, memberikan peringatan, memberikan kabar gembira, mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Terus nggak mau. Terus kemudian diadab Allah. Kemarin kan kita sudah kaji kan. Nggak mungkin Allah itu mengadab tanpa sebab. Nah, sebabnya apa? Mendustakan Rasul tadi, mendustakan Al-Quran. Di ayat yang lain, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Tidaklah kami mungkin menghidup sebelum kami utus Rasul. Itu kan karunia Allah. Nggak mungkin kemudian Allah tiba-tiba menghinakan suatu kaum. Ya kan kemarin diingatkan kan mereka digugah. Tidakkah kamu melihat umat yang dahulu kuat, kokoh, banyak, jaya, kemudian muslim, Allah musnahkan. Kok kamu nggak ngambil pelajaran sih? Nah, ibaratnya kan gitu di bahasa kitanya. Ya. Nah, inilah pada sama sekalian mereka itu dusta apa ya ingkar ya, mendustakan Nabi, apalagi yang dibawa Nabi. Padahal Allah berikan itu untuk apa? Untuk kebaikan umat manusia, ya, untuk kebaikan manusia. Nah, kadang kita ini kan dalam keseharian kadang kita perlu berpikir terkait dengan hal ini. Jika kemudian kita malas sholat, ya, malas berbuat baik, loh, wong tugas kita itu mengibadahi Allah, Allah yang kasih semuanya, kok nggak mau sholat gitu kan? Gitu kan. Nah, kita gimana misalkan? Mau dikasih karunia, disuruh sholat aja loh, nggak mau. Hayal sholat, ayo sholat. Hayal falah, ayo menuju kemenang. Kok nggak mau gitu? Itu nalangnya di mana? Sebenarnya kan begitu ya. Kenapa? Allah memerintahkan apa? Itu sudah Allah kasih fasilitasnya sebetulnya. Cuman manusia itu kadang nggak sadar. Sebelum kita hidup, kita itu disiapkan sarana kita diciptakan langit dan bumi. Sebelum kita lahir di muka bumi, kita dikasih asupan dari ibu kita di rahim kita. Itulah Ar-Rahman sebenarnya. Jadi Allah itu sudah memberi fasilitas pada kita, termasuk orang Mekah itu. Allah hadirkan Rasul untuk mengingatkan ini sebetulnya ada kaitannya sama doanya Nabi Ibrahim juga. Nah, kenapa Rasul-Rasul yang lain itu di tempat lain dan di Mekah itu jalurnya Nabi Muhammad di Ismail. Itu juga ada peran doa Nabi ya. Yang Nabi Ibrahim berdoa, semoga engkau utus utusan. Ya. Jadi ini adalah karunia, kehadiran Rasul itu karunia. Maka tadi saya baca ayat laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan. Jadi sungguh menjadi karunia bagi orang yang beriman apa? Diutusnya Rasul itu. Ya. Min anfusihim dari diri mereka, ya. Bukan dari malaikat. Ya, dari jenis kita, manusia. Yang untuk apa kehadiran itu? Ya, membacakan petunjuk-petunjuk itu ya.
Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dibacakan ayat-ayat Allah, disucikanlah mereka itu. Jadi kalau orang itu mau berpikir, ya, justru ini menjadi rahmat Allah. Allah utus utusan, gitu ya. Allah utus utusan. Cuman kan mereka nggak mau, intinya begitu saja. Ya. Jadi karunia ini tidak dilihat sebagai karunia, maka serta-merta mereka mendustakan, menolaknya. Maka ya konsekuensi dari penolakan itu akan mereka mereka terima. Ya. Silakan Ustaz, di ayat 10 berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad istahzi'a birusulim min qablika fakhamaqa billadina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Dan sungguh beberapa rasul sebelum engkau yaitu Muhammad telah diperolok-olokkan sehingga turunlah azab kepada orang-orang yang mencemoohkan itu sebagai balasan olok-olokan mereka. Jadi ayat ini sebenarnya apa ya? Menjadi hiburan bagi Nabi. Nabi kan merasakan tugasnya sebagai Rasul bertablik ya, menyampaikan risalah, tapi responnya kok begitu? Ya, nah, sekarang ya, ya memang kan kita sudah bahas dulu ya, bahwasanya orang yang berjalan di jalan kebaikan ya mesti ada godanya. Ya, tapi yakinilah bahwa jalan yang dititi itu benar akan mendapatkan balasan dari keistiqomahan meniti jalan yang benar itu tadi. Walaqad istuzi'a bi rusulin min qablik. Ya. Jadi sama, rasul-rasul sebelum engkau, wahai Nabi, itu juga diolok-olok, gitu ya. Jadi ibaratnya kan apa ya? Nggak usah kamu sedih, ya. Jalan yang kamu jalani saat ini itu juga jalan yang sama dijalani oleh para rasul-rasul sebelum engkau. Jadi mereka itu mengolok-olok kebenaran, ya. Nah, dan mereka akan mendapatkan apa? Akibat dari apa yang mereka olokkan kan gitu yang kemarin. Ya kan? Mereka akan ada satu masa yang mereka mendapatkan hasil dari apa yang mereka lakukan itu. Maka sekali lagi sekaligus ini menjadi hiburan bagi Nabi, juga menjadi janji bahwasanya Nabi beserta orang-orang yang beriman akan mendapatkan kemenangan. Nah, ini ya. Ini hanya masalah waktu saja. Ya, masalah waktu. Dan dari kisah seperti ini sebenarnya kita perlu belajar terkait dengan keistiqomahan meniti jalan kebaikan itu. Pasti akan ada hasil, insya Allah. Jika seseorang itu meniti dalam kebenaran, sementara godaan banyak dan dia tidak tergoda pada keburukan, akan ada masa dia akan memperoleh hasil meniti jalan kebaikan tadi. Nah, sebaliknya, kalau orang kemudian tergoda pada sesuatu yang buruk, ya, mengambil jalan pelintas, dia akan menerima resikonya. Ya. Dan ini kita bisa ambil pelajarannya dari kisah ini juga. Bahwasanya Nabi diberikan kabar gembira ya, hiburan untuk menghadapi reaksi kaumnya yang ngolok-ngolok ini. Ya. Nah, pasti ada orang baik menyuarakan kebaikan itu mesti ada yang gembosi. Ada nggak pada saya? Iya, mesti ada yang gembosi. Ya kan? Tapi nggak usah khawatir kan gitu kalau kita ambil pelajaran. Kalau kita istiqomah dalam kebaikan, pasti kita akan juga akan mendapatkan apa yang kita titi itu sebenarnya. Sama orang yang kemudian keluar dari jalan kebaikan, pengen ambil shortcut, apa ini, jalan pintas, dapatkan juga. Apalagi jalan pintas itu arahnya ke keburukan. Kan tidak sedikit orang itu pengen kaya cepat terus ngambil hak orang. Ya kan?
Lah iya, itu semua akan ada akibatnya kalau kita keluar dari arus ini yang harusnya kita benar jadi nggak benar itu. Tapi kita juga misalkan meniti jalan kebaikan itu pasti juga butuh kesabaran. Ya mesti ada goda, ada kesulitan. Tapi kalau kita sabar dalam kebajikan itu, ya kita kan dapat hasil juga. Sama, ini Nabi diberikan apa ya, berita gembiranya. Tidak hanya engkau wahai Muhammad, Rasul-Rasul sebelum engkau juga sama diperolok-olok. Ya. Kalau kita perhatikan di surat Nuh itu, bagaimana Nuh mengenyat kaumnya, diseru malah lari, enggak. Ya kan? Jadi para rasul itu juga mendapatkan kesulitan juga pada itu. Ditolak, dihina, udah biasa. Nah, pelajarannya saja sekarang ini adalah jika Nabi orang yang paling mulia akhlaknya saja digitukan, apalagi kita. Sebaik apapun kita kerja, mesti masih mencemooh, apalagi kan kerja. Iya, ada itu. Pasti, ya. Jadi kita bekerja baik pun bisa jadi ada yang mencemooh. Apalagi kita tidak bekerja, nggak berperan, nggak bertugas, tambah dicemooh. Ya, gitu. Nah, seperti ini nggak usah heran. Sudah, kerja yang baik, orang ngomong apa sudah lupakan. Karena kita tidak mencari validasi orang tersebut, tidak mencari pujian dari orang tersebut. Tujuan kita beramal, beraktivitas itu bukan ke orang, tapi ke lillah. Ini pelajaran dari Nabi Ibrahim dan Ismail yang mendirikan Ka'bah itu kemudian muslimat talak. Jadikanlah kita berdua itu orang yang besar diri kepadamu. Ya karena memang arah kita ini jalan hanya untuk menggapai ridha Allah. Nah, ini beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah-kisah semacam ini. Jadi dengan hadirnya ayat ini, Nabi diberikan apa? Kekuatan. Bahwasanya apa yang kamu hadapi itu juga pernah terjadi pada utusan-utusan sebelum Nabi atau Rasul-Rasul sebelum Nabi. Dan ini juga memberikan kabar gembira orang-orang yang konsisten dalam kebaikan, orang-orang beriman itu juga kelak akan mendapatkan kemenangan. Jadi sesudah Allah kemudian menerangkan kekacauan pikiran orang-orang kafir yang tadi punya anggapan-anggapan yang semestinya Rasul itu seperti ini, ya gitu ya, seperti itu, yang sesuai dengan pikirannya tentang kerasulan di mana mereka terus menerus mengingkarinya, ya, walaupun Rasul itu sudah dihadirkan dengan mukjizat, dengan ayat, ya, nubuahnya itu diragukan. Maka ayat ini menjelaskan sikap perlawanan mereka terhadap Rasulullah serupa dengan perlawanan orang-orang kafir terhadap Rasul-Rasul Allah ya, pada zaman dahulu. Ya. Jadi nggak ada beda orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk, dihadirkan pembawa petunjuk itu tapi kok diingkari. Sehingga permusuhan dan penghinaan yang dialami Nabi dialami pula oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Ini salah satu saya nukilkan ya hasratan alal ibad ma ya'tihi mir rasulin illa kanu bihi yastazi'un ya di surat Yasin itu. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba itu setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-oloknya. Ya. Jadi ya ini menjadi bagian dari perjuangan para rasul ya, termasuk Nabi Muhammad SAW ya. Menyampaikan risalah Allah itu memang tidak mudah. Saya seringkali sampaikan orang-orang Mekah itu sebetulnya baik sama Nabi, percaya ya, percaya, terbukti akhlaknya mulia, tapi akan jadi apa? Musuh ketika Nabi sudah mendapatkan wahyu untuk menyampaikan risalah tauhid itu. Ya. Sebelum Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, ya, mereka percaya Nabi Muhammad itu al-amin, berbudi luhur. Sampai ketika Nabi sudah dapat wahyu menyampaikan kebenaran, wah, mereka sudah mulai bereaksi. Oh, bagaimana tidak? Oh, mereka itu politeisme.
orang yang menganut banyak Tuhan, ya kan? Sementara Nabi muncul membawa monoteis, ya, satu Tuhan yaitu tauhid. Ya jelas lah. Nah, jadi ini kok nyeleneh sendiri, ya gitu ya. Nah, yang ada kisah waktu saat apa itu dakwah masih sembunyi-sembunyi, kalau nggak salah Abu Dzar Al-Ghifari siapa itu yang kemudian menyuarakan kalimat la ilaha illallah kemudian diserbu oleh orang-orang Mekah. Nah, ini pada zaman Islam. Jadi apa yang dialami Nabi Muhammad SAW itu juga pernah dialami oleh Rasul-Rasul sebelumnya. Ya ditolak, dihina, dicemooh. Ya. Itulah kenapa kadang Rasul itu diberikan ayat di konteks ini bisa berarti mukjizat. Ya. Saya sudah sampaikan mukjizat yang Allah berikan kepada utusan-utusan atau rasul-rasul itu tidak jauh kok dengan karakter umatnya masing-masing itu. Tidak jauh. Ya. Dari sana sebenarnya kita bisa belajar ya, tentang kepatuhan. Ya. Dan Nabi Musa itu tidak pernah tahu apa laut itu dipukul kemudian terbelah, tidak pernah tahu. Tugas Nabi Musa adalah melaksanakan perintah idrib bi asokal bahar fanfalak. Pukul laut itu kemudian lautnya terbelah. Tidak pernah tahu terbelah. Allah perintahkan pukul ya pukul. Tapi kan Allah bisa toh, nggak harus seluruh Nabi Musa pukul. Ya kan langsung dibelain sama Allah kan bisa. Ya kan? Sama. Jadi sebetulnya mukjizat itu hadir untuk mengalahkan sebenarnya. Kalau mukjizat itu sudah nampak, sudah terlihat, sudah nggak ada yang bisa ngalahin. Ya. Nah, makanya mukjizat itu kan akar katanya kan ain, jim dan zai, ajaza. Ya, ajaza itu yang melemahkan. Ya. Jadi Rasul diberikan mukjizat itu ya dalam rangka membuktikan bahwa dia Rasul utusan Allah gitu. Dan yang namanya mukjizat itu nggak bisa dipelajari karena memang itu spesial untuk utusan Allah gitu. Nah, ayat ini juga menjadi apa bagian dari penghinaan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad nih, yang kemudian melanjutkan permusuhan terhadap Rasul sejak zaman dulu ya. Jadi akibat yang mereka hadapi tentu ya sama dengan akibat yang dihadapi umat-umat terdahulu ya, otomatis. Jadi kalau diceritakan di dalam beberapa ayat Allah hinakan kaum terdahulu karena mendustakan Rasul, maka hal ini juga sama. Ya, orang-orang musyrik itu juga akan mendapatkan kehinaan ya, karena menghinakan Rasul ya, dan akan ditimpa azabnya. Ini apa bagian dari apa yang mereka lakukan. Jadi sebab keingkaran mereka dan keingkaran itu akan mendapatkan ancaman. Ya. Dan ini berlaku juga pada umat sebelum Nabi. Jadi sebenarnya kan harusnya mereka belajar kok. Ya, harusnya mereka belajar. Sebagaimana ayat yang sebelumnya, tidakkah kamu perhatikan bagaimana umat-umat terdahulu itu? Dan ayat ini juga menjadi sunatullah yang berlaku bagi umat manusia. Ya. Ayat ini menghibur Nabi dan pelipur hati Nabi karena penghinaan kaumnya kepadanya. Ya. Berita kemenangan terakhir kelak bagi Nabi dan juga pengikut-pengikutnya yang beriman. Hanya saja kaum Nabi Muhammad tidak akan menerima azab seperti umat terdahulu. Wah, kenapa? Kalau dulu itu kan di azab itu bisa musnah pada zaman sekarang. Ya, kalau kita ini musnah bisa dunia. Di ayat yang lain Allah masih berikan kesempatan bagi mereka-mereka yang mohon ampun. Masih ada nabi di situ ya. Kemudian ada yang mohon ampun ya. Azab yang dijatuhkan kepada mereka adalah mengakibatkan kemusnahan dan kehancuran. Nabi adalah Nabi Rahmah. Ya. Nabi yang membuatkan rahmat. Silakan Ustaz ayat ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul siru fil ardi thumma
Guru kaifa kana akibatul mukadzibin. Katakanlah yaitu Muhammad, jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Jadi ini sebuah perintah ya untuk mengambil pelajaran. Ayat-ayat semacam ini pun juga bisa kita jadikan apa ya? Tafakur ya, merenung. Jadi qul siru fil ard sumanduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jelajahilah bumi. Kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Jadi mereka itu diingatkan ya. Ada kaum-kaum yang sudah dihinakan karena mereka mendustakan utusan, ya. Dan itu bisa jadi kemudian Allah musnahkan. Ya. Kapan tadi saya sudah sampaikan ada beberapa hal. Ada Allah kemudian musnahkan semuanya, Allah ganti dengan kaum yang baru, ya. Dan banyak beberapa umat terdahulu yang menjadi bukti kesudahan orang-orang yang mendustakan utusan itu. Dan mereka itu sekali lagi enggan untuk mengambil pelajaran. Ya. Ya. Makanya ayat ini diingatkan, nah, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Ya, kenapa? Ujungnya adalah ya kehinaan orang yang nggak mau apa patuh gitu ya. Sesudah menjelaskan kemusnahan beberapa kaum yang memusuhi para rasul ya, pada zaman dahulu sebelum Nabi ini ya, maka Allah menyuruh Nabi untuk mengatakan kepada kaumnya itu agar mengembara menjelajahi bumi ini. Nah, kapan hari kita sudah bahas yang terkait dengan ayat itu kan tidak hanya mukjizat ya, tapi juga kauliyah firman Allah dan juga kauniyahnya. Jadi apa yang terjadi di semesta ini? Nah, mereka diminta untuk mengambil pelajaran dengan melakukan rihlah ya, perjalanan di muka bumi. Ada banyak tempat ya pada zaman itu. Dulu yang sekarang kapan hari sempat ramai itu ya, apa Al-Ula itu di Arab Saudi itu yang dulu kan katanya eh, eh, di apa ini terlarang mamnu ya. Sekarang jadi wisata. Nah, sebetulnya kan tanda-tanda sisa-sisa kisah terdahulu tuh juga masih ada yang bisa kita lihat hingga saat ini seperti di Mesir ya ya dan banyak hal lah intinya begitu ya. Nah dari situ sebetulnya mereka digugah untuk mengambil pelajaran. Hanya saja sekali lagi pengembaraan itu sebenarnya menuntut untuk tadi tafakur, tafakur, tafakur itu ya merenungi, memikirkan terkait dengan tempat-tempat yang mengandung sejarah dan hendaknya mereka kemudian bisa mengambil pelajaran ya. Mana-mana yang kemudian menyadarkan orang-orang kafir Mekah sebenarnya tidak sebenarnya adalah pengembara ya. Ya yang di surat apa itu? Surat Quraisy ya, ila fi Quraisy ila fi munatasyta'i was-saif. Musim panas, musim dingin itu juga mereka melakukan safar untuk dagang ya. Dan mereka punya kebiasaan untuk itu ya. Jadi pengembara. Umumnya mereka sebagai pedagang ya. Ya, memang kita bisa lihat di surat Quraisy itu ya. Makanya kenapa Allah memberikan rasa aman dalam perjalanan. Itu juga bagian dari karunia antar semenanjung Arab. Tetapi dalam pengembaraan sebagai pedagang, posisinya safar mereka saat itu. Mereka tidak melihat bagaimana bekas-bekas tempat-tempat ya peninggalan umat-umat yang musnah seperti kaumnya Nabi Nuh, Samud di Arab, kaum Ad ya di Arab Selatan. Betapa banyak generasi telah dibinasakan lalu diganti dengan generasi yang baru yang saya sampaikan ini. Jadi ini sebenarnya menjadi pelajaran tidak hanya kamu melakukan sebuah perjalanan untuk safar, untuk dagang, tapi juga kamu melihat kisah-kisah yang seperti itu loh, kamu ambil pelajaran, gitu ya. Nah, sejarah bangsa-bangsa yang lain ya juga ada. Maka turunnya ayat ini menjadikan hati Nabi Muhammad
merasa terhibur ya. Karena tadi Nabi Muhammad tidak sendiri menghadapi keadaan seperti itu ya. Karena ini sebuah isyarat mereka yang menentang, mendustakan Nabi juga akan mengalami kehinaan atau kekalahan itu. Ini pada jemaah sekalian. Jadi sekali lagi Allah memberikan ancaman itu tidak tanpa sebab ya. Karena memang ulah mereka sendiri yang kemudian akan merugikan diri mereka sendiri. Sama sebetulnya kalau kita tarik di konteks kehidupan kita saat ini, ibarat sekarang ini kan tinggal petunjuknya Rasul ya, petunjuknya Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kemudian kita abaikan ini, ya kita akan mendapatkan hasil dari ulah kita. Kehidupan kita apa berantakan itu sebenarnya bukan karena siapa-siapa ya, karena kita saja, kita sendiri. Maka dari sini kita bisa mengambil pelajaran, mendayagunakan nalar kita. Bagaimana sih supaya kita beruntung, selamat? Nah, kalau dahulu Allah masih menangin umat-umat dahulu dengan keadaan Rasul, karena kita sekarang tidak bisa melihat Rasul, ya berpegang teguh pada ajaran. Kan Nabi kan pernah sampaikan kayak, taraktu fikum amroini lan tadilu abada in tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasul. Kamu nggak akan pernah tersesat buat selama-lamanya. Selagi kamu sekali berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnahku. Jadi kalau kemudian kehidupan kita ini nggak benar, ya ada yang salah dengan diri kita dalam mensikapi kehidupan kita. Padahal agama sudah memberikan tuntunan. Ya. Di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah itu menjaminkan orang-orang yang baik berusaha untuk mendekati Allah, pasti Allah akan tunjukkan jalannya. Pasti. Apapun yang kita hadapi, ya. Saat kita berupaya untuk menggapai keridhaan Allah, Allah akan kasih jalannya. Nanti coba dilihat di ujung surat Al-Ankabut itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, ini saya akan kami beri petunjuk pada jalan-jalan kami. Nah, mesti ada kebaikan saat kita mengikuti petunjuk itu. Ya. Mendekat kepada Allah, pasti Allah akan tolong. Ini menjadi gambaran sunnatullahnya. Meskipun memang berjalan atau meniti di dalam jalan kebaikan ini tidak mulus jalannya. Wong Nabi saja diolok-olok, dihina. Tapi di ayat ini kan tadi berikan kabar gembira bahwasanya mereka akan kalah. Ya. Orang-orang seperti itu akan terhina. Ya. Nah, sekarang tinggal kita mengambil pelajaran tadi. Nah, ini sebagai ibroh ya. Nah, jadi kisah di dalam Quran itu benar adanya. Kalau kisah dalam bahasa Indonesia bisa benar, bisa imajinatif, ya, fiktif, karangan ya. Tapi kalau kisah di dalam Quran ini benar semua, ya, kisah-kisah ini. Makanya kemudian digugah kesadaran. Tidakkah mereka kemudian melihat kesudahan orang-orang yang mendustakannya? Saya kira itu dulu para jemaah sekalian ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapat keberkahan ya, ilmu yang bermanfaat, dan kita makin yakin tidak ada ruginya orang yang berjuang dalam ketaatan ya. Orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya pasti akan mendapatkan kemenangan. Saya kira itu. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan juga alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.